Perampok menuangkan air mendidih ke dalam wastafel, lalu memasukkan plastisin ke dalamnya. Setelah plastisin benar-benar meleleh, mereka mengangkatnya, membentuknya secara kasar, lalu memasukkannya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Dengan menekannya kuat-kuat, sebuah pistol palsu yang tampak sangat nyata pun berhasil dibuat, dan akhirnya diberikan kepada rekan yang sudah menunggu di luar. Pembajakan pesawat mengerikan dimulai, penumpang tak tahu apa-apa, hanya bisa menyerah. Dua perampok lain menerobos kabin, cepat menguasai situasi. Untuk paksa polisi udara muncul, perampok sandera pramugari, mengancam tembak jika 3 detik tak ada yang muncul. Terpaksa, polisi udara angkat tangan, ungkap identitas, serahkan pistol. Namun seorang penumpang tiba-tiba memberontak, ia berhasil dibunuh oleh para perampok. Mereka menahan pria itu di lantai dan memukulinya brutal hingga kepalanya berlumuran darah. Barulah para perampok puas dan menghentikan pemukulan. Suasana di tempat kejadian sunyi senyap, semua orang tak berani bersuara, takut membuat perampok marah. Mereka arogan mengangkat spanduk, meneriakkan slogan, dan menyombongkan kemenangan. Saat itu, kapten pesawat menyadari kejanggalan di kabin, segera mengaktifkan sinyal darurat, dan mengirim kabar pembajakan ke markas. Namun perampok memulai langkah berikutnya dalam rencana mereka. Mereka menyita ponsel penumpang, lalu menggiring semua ke kelas ekonomi, kemudian menyandera pramugari dan menuju kokpit, menggunakan telepon menuntut pemerintah membebaskan bos mereka. Namun, tak disangka, di pesawat itu bukan hanya kelompok perampok mereka. Seorang pria mengintip hati-hati, sementara pramugari menatap cemas. Keduanya sudah saling mengenal, dan target mereka adalah berlian 1,2 miliar yang tersembunyi di pesawat. Permata ini dipesan khusus oleh Menteri Timur Tengah, dan demi keamanan, mereka menyiapkan perlindungan ketat untuk ponsel berlian ini. Orang yang bertanggung jawab mengantarkan barang adalah seorang veteran berpengalaman. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut brankas dari tangannya. Untuk membuka brankas diperlukan 2 rangkaian kata sandi. Menteri dan perusahaan asuransi memegang 1 bagian kata sandi. Kemungkinan berlian diambil terhindar. Pada kartu ponsel terdapat sistem pelacak GPS global. Perusahaan asuransi menerima informasi tersebut. Polis asuransi bernilai besar untuk berlian. Jadi meskipun masalah, perusahaan asuransi memberikan ganti rugi. Perlindungan seketat ini, berlian mustahil bermasalah. Namun tak disangka, ada pengkhianat di perusahaan. Malamnya, Ellen diam-diam menemui sekretaris menteri, mendapatkan setengah sandi brankas. Karena polis asuransi besar, menteri tak rugi meski berlian hilang. Ellen berjanji bagi hasil sama rata dengan sekretaris setelah selesai. Ini transaksi tanpa kerugian, jadi dia tak punya alasan menolak. Mereka sengaja memilih beraksi di pesawat karena di ketinggian 10.000 meter, ponsel tidak bersinyal, perangkat tidak bisa mengirim informasi, dan sistem pelacakan otomatis tidak berfungsi. Langkah pertama rencana ini adalah menemukan kurir pengantar barang. Demi keamanan, perusahaan mengingatkan kurir agar tidak memakan makanan atau minuman di pesawat. Dan inilah petunjuk bagi Ellen untuk menemukannya. Saat waktu makan tiba, Julie mulai menanyakan satu persatu, dan dengan cepat menemukan orang yang sesuai dengan kriteria. Pria botak ini adalah kurir yang ditunjuk oleh perusahaan. Julie cerdas sengaja menumpahkan makanan, ia harus ke toilet membersihkan dari sisa makanan tumpah ke badannya, dan memberikan kesempatan Ellen untuk bertindak. Namun, tak disangka sekelompok perampok tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencana mereka. Tak punya pilihan, Ellen pun pura-pura asma dan berharap bisa kembali ke kursinya mengambil obat. Para perampok itu berhati baik dan mengabulkan permintaannya. Ellen cepat menuju kelas bisnis, menemukan koper milik kurir pengantar barang, dan benar saja di dalamnya terdapat brankas tempat berlian disimpan. Tepat saat Ellen membuka brankas, para perampok muncul di belakangnya. Suara dingin yang terdengar membuat jantung Ellen seolah berhenti berdetak. Namun dia tetap tenang dan mengklaim obat itu tidak ada di tas ini. Perampok itu bingung karena dia sama sekali tidak terlihat seperti pasien asma. Ellen menyadari masalahnya, lalu langsung berakting berlebihan. Akibatnya, perampok itu langsung meninju dirinya. Jelas sudah tahu dia berpura-pura. Rencananya gagal. Ellen hanya bisa menutupi hidungnya dan pergi lesu. Perampok tidak ingin mengambil risiko sampai ada korban jiwa, membiarkan dia kembali ke tempat duduknya. Melihat kondisi pacarnya mengenaskan, Julie merasa kasihan. Setelah permohonannya, perampok setuju memberikan obat Ellen. Beberapa jam kemudian, pemerintah mengirim pesan, menyetujui permintaan perampok menukar sandera dengan mereka. Di dalam kabin hanya tersisa 1 perampok. Inilah saat tepat bagi Ellen untuk bertindak. Julie pun langsung mengerti. Ia mencari-cari alasan untuk menarik perhatian perampok. Sementara Ellen memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap lagi ke kelas bisnis. Bermodalkan pengalaman sebelumnya, ia dengan cepat membuka brankas, lalu mengambil ponsel palsu yang sudah disiapkan untuk ditukar, dan memasukkan kartu SIM dari ponsel asli ke dalamnya. Aksi tukar-menukar yang sempurna pun berhasil dilakukan. Namun saat ia hendak mengembalikan koper ke tempat semula, ia berbalik dan langsung berpapasan dengan seorang perampok. Alan sedikit panik, ia terbata-bata mengatakan bahwa dirinya kembali untuk mencari obat. Namun perampok itu hanya dengan dingin memintanya membuka koper. Kali ini benar-benar tamat. Melihat ponsel berlian di depan matanya, perampok itu tampak tak percaya. Hampir secara refleks, Alan memanfaatkan momen ketika perampok itu menoleh memanggil rekannya, langsung melakukan serangan mendadak dan mencekiknya.
Namun perampok itu juga bukan orang sembarangan. Dalam sekejap ia berhasil melepaskan diri dari cekikan. Saat keduanya masih saling bertahan, pesawat kebetulan mendarat pada saat itu. Guncangan hebat membuat pistol perampok itu tak sengaja meletus. Suara tembakan langsung menarik perhatian semua orang. Dua perampok lainnya segera berlari ke sana. Melihat tubuh dingin rekan mereka, keduanya sangat marah dan langsung memukuli Alan habis-habisan. Di tengah kekacauan, Alan menendang ponselnya ke bawah kursi. Itulah hal terakhir yang bisa ia lakukan. Setelah beberapa kali dipukul, Alan pun tak sadarkan diri. Para perampok menyeretnya ke dalam toilet berniat untuk menyiksanya lagi. Namun kedua orang itu tidak menyangka polisi udara memanfaatkan kesempatan melepaskan ikatannya. Ia diam-diam menyelinap ke kelas bisnis melihat pistol di lantai lalu dengan cepat mengambilnya. Ia langsung menembak para perampok 2 kali. Awalnya mereka mengira krisis sudah berakhir, namun wajah polisi udara tiba-tiba berubah tegang karena saat itu di tubuh Alan terikat sebuah bom waktu. Semua orang ketakutan dan berteriak ingin pulang mencari ibu mereka. Suasana di tempat itu menjadi riuh seperti pasar. Untungnya pesawat sudah mendarat. Julie segera membuka pintu kabin dan mengatur penumpang untuk turun satu persatu. Setelah semua orang keluar, polisi segera mengirim tim penjinak bom untuk menjinakkan bom tersebut. Namun yang tak terduga, ternyata bom itu hanyalah bom palsu. Yang lebih aneh lagi, mayat ketiga perampok di pesawat juga lenyap tanpa jejak. Meskipun sudah dicari ke seluruh penjuru, tetap tidak ditemukan. Wajah kepala polisi serius, menyadari ini bukan kasus pembajakan biasa. Segera memerintahkan anak buahnya menutup bandara. Ia cemas mencari petugas keamanan udara, karena dialah yang menembak mati perampok itu. Namun, ketika kepala polisi menemukan orang itu, petugas keamanan udara tersebut justru tertidur pulas. Terhadap pertanyaan kepala polisi, dia sama sekali tidak tahu apa-apa, dan mengatakan bahwa dirinya tertidur di pesawat. Dia tidak tahu apa-apa tentang kasus pembajakan itu. Setelah menanyai 3 kali, kepala polisi yakin orang itu tidak berbohong. Ia mulai merinding, bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menembakkan senjata itu. Mungkinkah ada yang tidak beres di pesawat itu? Saat kepala polisi kebingungan, seorang penjaga meneleponnya, mengatakan sebelum lokasi kejadian ditutup, ada pejabat yang sudah meninggalkan bandara. Orang itu adalah petugas keamanan udara palsu. Otak kepala polisi bekerja sangat cepat. Ia merasa petugas keamanan udara palsu, dan ketiga perampok adalah satu tim. Saat itu kemungkinan peluru di dalam senjata hanyalah peluru kosong. Jika dugaan ini benar, maka ketiga perampok itu masih berada di dalam bandara. Kapten polisi segera mengumpulkan personel dan bersiap memeriksa semua penumpang satu persatu. Sementara kapten polisi menyelidiki kasus, Alan menyerahkan ponselnya kepada sekretaris. Namun setelah diperiksa ahli, semua berlian di ponsel ternyata palsu. Ahli berulang kali meyakinkan tidak akan menyakiti siapapun. Namun hal ini benar-benar membuat sekretaris marah. Ia mengira Alan telah berbuat curang dan ingin mengambil semua berlian untuk dirinya. Namun Alan sendiri kebingungan karena dialah yang menukar ponsel itu dengan tangannya sendiri. Bagaimana bisa terjadi masalah seperti ini? Tapi sekretaris tidak peduli. Ia mengeluarkan ultimatum terakhir. Jika Alan tidak bisa menemukan berlian dalam 1 jam, maka seluruh keluarganya akan dihabisi. Alan putus asa. Ia tidak punya petunjuk dan tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Saat ia kebingungan, Julie datang menghampirinya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, ia juga sulit mempercayainya. Julie langsung memeluk Alan, berharap ia bisa menenangkan diri dan bangkit kembali. Selama mereka berdua menghadapinya bersama, mereka yakin kesulitan apapun dapat diatasi, tetapi tanpa diduga, wajah Alan berubah muram. Ia mencengkeram leher Julie dan menekannya dengan kasar ke dinding. Saat ini, Alan tampak seperti orang yang berbeda, dan apa yang dikatakannya bahkan lebih mengejutkan. Kegagalan rencananya membuat Alan kehilangan kesabaran dan benar-benar memperlihatkan wajah aslinya. Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa wanita yang tampak malu ini adalah pemenang utama dari insiden tersebut. Ternyata Alan telah mempersiapkan rencana perampokan itu beberapa bulan lalu, dan Julie menjadi sasarannya. Sebagai pramugari, dia dapat memberikan banyak bantuan yang memudahkan. Sebagai seorang playboy ulung, Alan dengan cepat berhasil menaklukkan Julie. Namun tak lama kemudian, keduanya tanpa sengaja kebablasan, dan Julie pun hamil anaknya. Bagi Alan ini jelas bukan kabar baik, tapi dia hanya bisa pura-pura senang. Toh, masih ada waktu setahun sebelum melahirkan, jadi tidak akan mengganggu rencananya. Namun hari itu, tiba-tiba 2 orang asing datang ke rumah. Jelas mereka datang dengan niat buruk, siap bertindak kapan saja. Julie agak khawatir, segera maju menanyakan apa yang terjadi. Alan tidak berniat menyembunyikan apapun, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. 2 tahun lalu, Alan membuka perusahaan asuransi berlian. Dalam salah satu pesanan, seorang karyawan tak sengaja kehilangan barang, dan kedua orang itu adalah utusan pemilik barang yang datang menagih utang. Karena nilai barang sangat mahal, hingga kini Alan belum bisa melunasinya. Namun pemilik barang sudah kehilangan kesabaran dan menuntut agar ia membayar dalam seminggu. Julie merasa agak marah, apalagi saat ini dia baru hamil, dan sekarang malah muncul masalah seperti ini. Melihat Julie yang kecewa, Alan buru-buru meyakinkan bahwa ia akan segera menyelesaikan masalah ini. Namun tak disangka, beberapa hari kemudian, penagih utang itu kembali datang. Alan merasa situasinya gawat. Ia langsung mengajak Julie melarikan diri, tapi baru hendak naik mobil, ia sudah ditendang jatuh. Tanpa banyak bicara, ketiganya langsung berkelahi. Alan yang harus melawan 2 orang sekaligus, dengan cepat terdesak. Julie berusaha maju membantu, namun langsung ditendang jatuh oleh pria itu. Kali ini ia terluka parah. Alan benar-benar marah. Ia membabi buta menahan lawannya dan memukulinya habis-habisan. Penagih utang tidak ingin masalah besar, jadi mereka langsung melarikan diri.
Saat Julie sadar, ia terbaring di rumah sakit. Secara refleks ia meraba perutnya, namun yang ia sentuh hanya udara kosong. Julie langsung tak bisa menahan diri, menangis terisak-isak. Alan buru-buru datang menenangkan istrinya, namun ponselnya tiba-tiba berdering. Telepon dari penagih utang. Menghadapi ancaman pria itu, Alan sangat marah dan tidak mau menyetujui permintaan mereka. Namun tiba-tiba Julie menyetujui permintaan penagih utang itu. Dia baru saja kehilangan anaknya dan tidak ingin kehilangan suaminya. Alan tidak tahu harus berkata apa. Ia menyuruh Julie beristirahat, mencari dokter untuk mengetahui keadaannya. Tepat detik sebelum Alan pergi, Julie menerima pesan dari sahabatnya, berisi rekaman pertarungan Alan sebelumnya. Setelah mendengar rekaman, wajah Julie berubah drastis. Rekaman mengejutkan, dia tidak bisa mempercayainya. Ketika dia keluar mencari Alan, dia melihat Alan mengemudikan mobil dan hendak pergi. Julie segera memesan taksi untuk mengejarnya. Padahal katanya mau mencari dokter, tapi diam-diam menyelinap keluar rumah sakit. Dia terus mengikuti Alan hingga masuk ke sebuah toko. Segala sesuatu yang terjadi di dalam ruangan itu dilihat Julie dengan sangat jelas. Akhirnya dia sadar bahwa Alan adalah seorang penipu besar sejati. Semua yang dilakukannya hanyalah sandiwara belaka. Alan keluar ruangan senyum di wajahnya, rencananya setengah berhasil. Selanjutnya, selama bisa mencuri berlian, misinya selesai sempurna. Namun, dia sama sekali tidak menyangka seperti apa akhir yang menantinya di depan. Setelah tahu kebenarannya, Julie patah hati dan kecewa. Dia memutuskan membalas dendam pada pria brengsek itu. Langkah pertamanya mengumpulkan orang-orangnya. Mereka semua mantan rekan-rekannya. Julie yang tampak polos dan cantik, dulunya bos organisasi pencurian. Sebelum pesawat lepas landas, Julie menaruh obat bius ke jus, membuat pramugari asli pingsan. Setelah pesawat mengudara, dia menggunakan cetakan membuat pistol palsu, lalu berpura-pura melakukan pembajakan. Agar terlihat benar-benar meyakinkan, mereka sengaja melakukan aksi pengorbanan di depan semua orang. Selanjutnya giliran pramugari palsu beraksi. Dia menyerahkan pistol palsu, lalu mengambil pistol asli petugas keamanan udara, kemudian mengganti pelurunya dengan peluru kosong. Setelah berhasil menukar ponsel, misi pun dianggap selesai. Namun yang paling penting, mereka harus memberi Alan sebuah pelajaran. Pukulan yang mendarat di wajahnya harus dikerahkan dengan sekuat tenaga. Terakhir mereka memasang bom palsu di tubuh Alan, agar bisa memberi waktu bagi semua orang untuk mundur. Sementara itu, petugas keamanan udara palsu memanfaatkan identitasnya untuk membawa berlian keluar tanpa halangan. Waktu kembali ke masa sekarang, kepala polisi menginterogasi penumpang satu persatu. Ia mulai putus asa, karena setelah bertanya lama, belum mendapatkan petunjuk berguna. Para perampok menukar posisi duduk penumpang di pesawat. Tujuannya mengacaukan urutan tempat duduk. Akibatnya, tidak ada yang tahu siapa duduk di sebelahnya. Jadi meskipun perampoknya ditemukan, tetap tidak ada bukti. Setelah proses eliminasi, Alan menjadi tersangka utama, karena hanya dia mendapat perlakuan khusus. Saat itu Julie diam-diam bersembunyi di toilet, dan menelepon pemerintah secara anonim, mengancam mereka untuk segera menghentikan penyelidikan dan membebaskan semua orang. Jika tidak, dia akan mempublikasikan bukti suap yang dimiliki. Melihat lawan bicaranya masih ragu, Julie langsung mengirimkan sebuah foto yang merupakan bukti kerjasama antara Alan dan sekretarisnya. Sejak di pesawat, Julie diam-diam sudah mengambil foto tersebut. Tak lama kemudian, kepala polisi menerima telepon dari atasan yang memerintahkan untuk segera membebaskan semua penumpang. Kepala polisi juga seorang pekerja, jadi dia hanya bisa menurut. Dengan demikian, kasus pembajakan pesawat rumit ini berakhir. Alan dan sekretarisnya menjadi kambing hitam atas hilangnya berlian. Ketika melihat rekaman percakapannya dengan sang sekretaris, barulah ia benar-benar menyadari siapa yang telah ia hadapi.